Iya, pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul itu PAD-nya yang warung-warung kok semakin banyak. Dan sekaligus bis yang lewat itu saya kira kepacitan ternyata hanya berhenti di saya tanya pada kepala dinas itu bis musim Minggu pagi. Saya hitung perjalanan ke Jogja itu saya pernah menghitung 50 bis, 51. Ternyata di Pacitan hanya 15. Itu pun juga datang dari luar kiri itu. Nah, ini masalah yang tidak ada bersama. Yang saya hormati Pak Sekda yang model Pak yang hari ini Warno, Pak Budi, dan Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Hanya beliau hari ini tidak bisa mampir ke tempat saya karena tempenya sudah habis. Dan yang saya hormati teman-teman dari Pemda ketiga, maksud kami Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan yang saya banggakan dan hadirin undangan. Hari ini saya tidak bisa jadi tuan rumah yang baik. Pikiran saya tadi pagi saya bisa suan ke sini, ternyata tidak bisa juga. Jadi karena keadaan, itulah saya mohon maaf. Mohon maaf sama kepada Bapak saya ini. Saya mohon maaf. Dan selanjutnya hari ini saya bangga juga diberi kesempatan untuk bicara. Walaupun mungkin saya tidak menguasai grup sama dengan Pak Bupati. Yang menguasai karena Pak Anang ini sering marah pada saya. Ini piye Pak mau ini orang iso ini. Orang iso itu piye. Subhanallah Pak, ada iso nih. Ibadah Pak Anang itu. Nah, kaitan dengan ini, di samping mohon maaf, sebetulnya Pacitan ini kalau Wonogiri ditutup dan Gunung Kidul ditutup, sudah tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Sudah Wonogiri jahat, Gunung Kidul jahat, tidak ada bis yang kesini, saya juga tidak bisa ke sana. Karena di Surabaya ini tidak diakui Pacitan. Yang kebijakan orientasinya teman-teman saya di Pacitan itu ke Solo dan ke Surabaya. Dan pengalaman saya jadi PNS, kalau ke Surabaya itu mesti ditanya budalmu jam berapa. Karena hanya habis 1 jam 12 malam waktu itu ke Surabaya. Karena di Pemda ya waktu itu tidak punya mobil banyak. Kalau mau ke Surabaya rapat, kalau tidak 4 orang tidak boleh waktu. Tidak boleh wajibnya, harus 4 orang. Sehingga mengarang bagaimana bisa 4 orang ini. Kalau berikan kepala dinas ngapusi saya tahu semua. Karena ngapusi. Karena ngapusi itu apa umum samaran juga. Sehingga makanya kalau ada teman-teman saya izin Pak saya mau merapat di Jawa Sebuah ngapus ya orang. Baik Bapak Ibu yang sekalian, jadi dengan kondisi yang Pacitan yang bagaimana saya sampaikan, kalau ditutup dari Wonogiri dan Gunung Kidul tidak bisa kemana-mana. Ini keberuntungan Pacitan ini karena alhamdulillah dikatakan Pak Arno. Walaupun kemarin datang kalau dari Pacitan ke Wonogiri, bangun datang ke Wonogiri, tapi sekarang berbalik, sudah berbalik, sudah berbalik. Sampai Jogja pun semua bisa tidur, sampai Solo pun bisa tidur. Berarti luar biasa beliau dari ilmunya apa gimana? Bisa seperti itu. Ilmunya apa? Maksud kami gini, yang pertama geopark ini bisa belajar dengan baik, sekaligus donasi pariwisata dengan baik. Apabila aksesnya itu sudah lancar, tanpa akses lancar saya kira kita tidak bisa. Dan yang kedua adalah komitmen kita semua. Yang sementara ini kadang-kadang kalau istilah Jawanya demenyar. Demenyar itu demen bareng sinangnya. Sangat-sangat saya. Begitu digerakkan seolah-olah kok yo. Begitu tidak ada yang gerakkan semua hilang. Ini masalah yang kita. Sehingga hari ini ada kegiatan semacam ini. Saya terima kasih mengingatkan kepada saya
supaya dunia ini bilang adalah bagaimana konsisten kita semua utamanya. Yang ketiga adalah masyarakat ternyata juga tidak semudah yang kita bayangkan kesiapan. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda Wonogiri tadi bahwa salah satu kendalanya. Nah ini adalah tantangan kita semua. Supaya apa yang disampaikan bidang edukasi dan sebagainya ini bisa, saya kira 3 hal ini dilakukan saja. Yang pertama saya berdua pemerintah, ketiga adalah masyarakat sendiri, dan yang terakhir adalah para pengusaha. Pengusaha yang hadir, terutama yang ikut perjalanan dan edukasi. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat rotasi Pacitan, ini mungkin posisinya yang paling tidak menguntungkan. Ke Surabaya itu 8 jam. Makanya dulu ada tikungan Wonogiri. Kalau belum itu nggak mungkin dengan kerajaan. Jadi posisinya adalah seperti itu, ke Surabaya 8 jam. Sedangkan apa konsep kita kaitannya dengan rumah? Saya kira itu ada 10 topik utama. Yang pertama sumber daya alam, bencana geologi, perubahan iklim dan seterusnya. Sedangkan kesiapan daerah dalam menghadapi penilaian UNESCO ini adalah kalau kegiatan berupa yang sudah dilakukan ke seluruh kawasan walaupun angkatan-angkatan yang istilahnya dominan tadi. Dan yang kedua pengembangan aspek pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembuatan panel-panel interpretasi berbahasa non teknis. Sedangkan di wilayah Pacitan bagaimana mungkin ini mudah-mudahan pantai-pantai ini ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah pantai dan yang kedua adalah gua. Jadi itu yang jadi sasaran wisatawan. Dan sekaligus ini ada baru yang terutama Bentong ini belum ada satu tahun itu beberapa bulan itu pendapatannya hampir 1 miliar. Yang Bentong baru ditemukan ini belum 1 tahun Pak. Kemudian ini 8 bulan sudah 900. Ini kalau bisa dikembangkan semuanya bukannya ini kok. Saya kan hanya tulang dari itu. Karena yang banyak 80% itu wisatawan dari daerah barat. Wisatawan itu tidak seperti itu. Terus kaitannya dengan pengelolaan geopark yang integrasi, saya kira sama semuanya, bahwa pada prinsipnya kita tidak bisa sendiri, semua dilakukan terkait. Sehingga hari ini pekerja kita yang didahului kawasan Gunung Seribu ini didahului dengan kerjasama